tidak normal juga ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi itu jadilah cairan asam lambung itu naik ya teman-teman ke atas. Itu yang mungkin itu yang dinamakan GERD ya teman-teman. Karena saya juga kurang memahami, cuman menurut sepengetahuan saya dan sepengalaman saya itu seperti itu. Apakah itu berbahaya? Tidak teman-teman, tidak berbahaya sama sekali. Apakah itu bisa sembuh? Bisa teman-teman, itu bisa sembuh dan bisa disembuhkan. Tidak perlu obat ya teman-teman, ataupun tidak perlu herbal ya teman-teman, itu bisa sembuh. Lalu gimana cara menyembuhkannya? Caranya sama ya, seperti menyembuhkan asam lambungnya, sama aja. Jadi GERD ataupun asam lambung itu seputaran itu aja. Jadi kalau asam lambungnya normal, GERD pun akan normal kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak berbahaya sama sekali, dan jangan dibikin ruwet ya teman-teman, jangan dipikirkan berlebih. Itu saja. Lalu apa itu anxiety ya? Sekarang kita bahas jadi dari anxiety-nya. Tapi yang simpel-simpelnya ya teman-teman, nggak usah ruwet, yang simpelnya aja. Sepengetahuan saya ataupun sepengalaman saya, anxiety itu rasa cemas ya teman-teman. Anxiety itu rasa cemas, rasa was-was, rasa takut ya kan. Cemas dari mana, was-was dari mana, rasa takut dari mana ya teman-teman? Dari sensasi yang kita rasakan ya teman-teman. Dari sensasi yang kita rasakan, ataupun dari pertama kali kita terkena gangguan asam lambung, itu rasanya kan luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, disitulah lahir ketakutan, disitulah lahir kecemasan, disitulah lahir apalagi tadi ya kecemasan ya. Itu yang membuat dada berdebar, engap ya kan, dada berat, napas berat, itu semuanya terlahir dari situ ya teman-teman. Jadi anxiety itu tidak berbahaya teman-teman. Anxiety itu bisa disembuhkan, karena cuma orang normal aja, itu orang yang tidak terkena gangguan asam lambung aja itu punya anxiety ya teman-teman. Anxiety itu karena anxiety itu rasa takut, rasa cemas ya, rasa was-was, itu anxiety. Menurut pengalaman saya itu anxiety seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada sensasi, udah lagi duduk kayak gini, terus ada sensasi, pasti pikiran kita cemas, kita was-was, kita takut. Nah, itulah anxiety ya teman-teman. Apalagi nih sensasi apalagi gitu kan. Waduh, ini penyakit apa lagi? Biasanya kan gitu teman-teman. Kita berpikirnya selalu ke hal-hal yang negatif ya teman-teman. Takutnya ini penyakit apa lagi? Takutnya ini penyakit berbahaya kan gitu. Itu sepengalaman saya. Nah, lalu apa itu psikomatis? Psikomatis itu begini teman-teman. Psikomatis itu dari kalau anxiety itu kan ada sensasi, baru pikiran kita kacau ya kan, cemas, ataupun mengarah-arah ke hal yang negatif, mengarah-arah ke kematian. Itu kan anxiety. Nah, kalau psikomatis itu kita lagi duduk kayak gini, terus kita itu membayangkan kita lagi nyaman nih kayak gini. Ini sensasi hadir gak ya? Ini sensasi datang gak ya? Nah, itu yang namanya psikomatis ya teman-teman. Pikiran kita. Nah, jadi sistem tubuh kita merespon. Kalau kita membayang lagi nyaman kayak gini, kita membayangkan kalau kita punya sensasi asam lambung, itu langsung hadir ya teman-teman. Jadi seperti ini simpelnya ya deh teman-teman. Kalau untuk dijelaskan ini saya agak ribet juga menjelaskannya. Jadi simpelnya kayak gini teman-teman. Teman-temanku tengah hari bolong, panas ya, teman-teman itu membayangkan rujak ya teman-teman. Rujak yang asam, misalkan rujak cermai, ataupun rujak mangga, ataupun rujak, pokoknya yang asam-asam deh. Coba teman-teman bayangin, siang-siang tengah hari bolong panas, teman-teman tuh bayangin makan rujak yang asam. Nah, pasti air liur teman-teman itu keluar ya teman-teman. Kalau bahasa saya yang ngeces ngeces ya teman-teman, pasti air liurnya keluar. Nah, itu psikomatis. Jadi kita membayangkan dulu, baru ada sensasi. Nah, itu namanya psikomatis. Nah, kalau misalkan dari sensasi lagi duduk nyaman kayak gini, teman-teman itu membayangin ataupun merasa-rasakan ya teman-teman. Misalkan makanan yang teman-teman itu belum pernah makan ya saat terkena gangguan asam lambung, terus teman-teman makan.